Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Itam. Kali ini Pak Itam mau bikin spaghetti. Nah, Sobat Pak Itam bisa melihat ini sebelumnya bahan-bahan yang Pak Itam gunakan. Kebetulan kali ini stok Pak Itam masih banyak nih untuk daging yang Pak Itam beli di Herb's Kitchen. Nah, Sobat Pak Itam bisa melihat itu adalah daging beefnya. Lalu Pak Itam menggunakan mentega, kaldu ayam kurang lebih 2 sendok makan, lalu ada garam dan bawang bombay, merica atau lada putih, dan Pak Itam menggunakan bolognese dan spaghetti tentunya. Jadi tetap ditonton ya Sobat Pak Itam sampai habis. Oke, nah Sobat Pak Itam bisa melihat ini adalah lengkap-lengkapnya. Kebetulan Pak Itam lupa memasukkan tambahan. Pak Itam menggunakan susu cair ya Sobat Pak Itam. Nah, Pak Itam akan menjelaskan langkah untuk membuat spaghetti ini. Langkah pertama, Pak Itam memotong bawang bombay yang Pak Itam gunakan tadi kurang lebih setengah dari bawang bombay ya Sobat Pak Itam. Kita potong ya, tipis-tipis saja Sobat Pak Itam. Ini nantinya bawang bombaynya ini buat ditumis, bisa nanti untuk ditumis. Kebetulan Pak Itam nanti membuat 2 sesi. Sesi pertama itu Pak Itam membuat beef saus teriyaki, nanti menggunakan bawang bombay ini. Lalu nanti pas pembuatan La Fontaine-nya sendiri juga Pak Itam akan tambahkan dari bawang bombaynya ini. Nah, kita potong ya Sobat Pak Itam, perlahan tapi pasti. Ingat slogan Pak Itam. Nah, selanjutnya Pak Itam mau mencoba untuk merebus La Fontaine-nya Sobat Pak Itam. Kita hidupin ya kompornya. Nah, pastikan airnya sudah mendidih Sobat Pak Itam. Setelah mendidih Sobat Pak Itam, langkah berikutnya adalah Pak Itam mencoba untuk memasukkan La Fontaine tersebut. Kebetulan Pak Itam ingin ngebuat kurang lebih 1 porsi saja nih. Jadi dari 1 pack tadi ya Pak Itam mengambil kurang lebih seperempatnya. Jadi intinya untuk 1 porsi ya. Untuk Sobat Pak Itam yang mau buat bisa lebih dari satu porsi ya terserah gitu. Nah, Sobat Pak Itam bisa ngeliat ini Pak Itam mencoba untuk mengaduk-aduk ya, yang memastikan supaya La Fontaine tersebut, spaghettinya tersebut masak secara merata ya Sobat Pak Itam, karena supaya lembut. Oke, kita aduk-aduk dalam proses perebusan ini. Nah, Sobat Pak Itam, ini tentatif sih sebenarnya kalau misalnya mau buat spaghetti ini dengan dalam jumlah yang sedikit dan dalam jumlah yang banyak. Jadi Sobat Pak Itam bisa ditakarin sendiri ya. Nah, Sobat Pak Itam bisa melihat ini La Fontaine-nya udah mulai matang nih, setengah matang. Nah, Pak Itam mencoba untuk mengaduknya sampai benar-benar mendidih dan memastikan bahwa spaghettinya itu lembut ya Sobat Pak Itam. Oke, sebelumnya Pak Itam tiriskan dulu untuk spagettinya. Nah, langkah berikutnya Pak Itam menyediakan teflon yang nantinya Pak Itam memberi margarin ya Sobat Pak Itam. Kali ini Pak Itam lagi ingin membuat beef dari Herb's Kitchen ini untuk dibuat oseng-oseng, tapi menggunakan bumbu yang luar biasa ya Sobat Pak Itam. Nah, ini Sobat Pak Itam bisa melihat tadi Pak Itam sudah memasukkan margarin. Nah, lanjut Pak Itam mencoba untuk memasukkan setengah dari bawang bombay yang tadi setelah dipotong. Ini Pak Itam tumis ya sampai benar-benar bawang bombaynya ini agak kecoklatan. Tentatif buat Sobat Pak Itam mau membuatnya sampai gosong kecoklatan atau setengah matang, atau ya sudah saat ini. Yang jelas memang sebenarnya ini kreasi masing-masing. Ini versi Pak Itam membuatnya setengah matang ya Sobat Pak Itam. Ini Pak Itam lagi mencoba untuk mengaduk-aduk bawang bombaynya supaya dia matang merata. Nah, selanjutnya Pak Itam mencoba untuk memasukkan beefnya ya. Nah, buat Sobat Pak Itam yang pengen buat seperti ini dan mau mendapatkan beef ini, jangan lupa belinya di Herb's Kitchen, karena ini sangat murah loh Sobat Pak Itam, karena Pak Itam merasakan banget keuntungannya.
Nah, Sobat Pak Itam bisa beli di Herb's Kitchen. Nah, kalau boleh tahu ini adalah ownernya siapa coba? Ini Bang Ricky Harun. Nah, itu tadi Pak Itam masukkan ya, berapa ya, kurang lebih berapa, seperempat tadi dari seperempat. Nah, selanjutnya Pak Itam masukkan saus tariyakinya Sobat Pak Itam. Ini tentatif, sebenarnya kemarin Pak Itam sudah menggunakan bumbu dari Herb's Kitchen karena sudah habis, jadi Pak Itam menggunakan yang teriyaki. Untuk info, untuk belanjanya bisa via online ya Sobat Pak Itam. Nah, pastikan kali ini Pak Itam fokus lagi nih. Nah, ini Sobat Pak Itam bisa melihat ini udah mulai agak coklat ya Sobat Pak Itam. Nah, sedangkan Pak Itam kalau ngebuat beef ini lebih enak yang agak gosong-gosong. Tentatif buat Pak Itam. Nah, Pak Itam tambah lagi ya. Diaduk lagi Sobat Pak Itam. Pastikan memang benar-benar rata ya matangnya. Sebenarnya ini sudah matang, tapi kebetulan Pak Itam ingin yang agak gosong, agak lebih crunchy. Jadi tentatif buat Sobat Pak Itam menjadikan. Nah, Sobat Pak Itam bisa melihat sudah masak, bahkan agak sedikit hitam ya. Tapi memang Pak Itam suka dengan daging yang seperti ini ya Sobat Pak Itam. Tentatif sebenarnya, ini tergantung kesenangan teman-teman. Oke, setelah Pak Itam tiriskan tadi, kali ini Pak Itam lagi ingin membuat tumis dari spaghetti itu. Nah, pertama Pak Itam masukkan ya margarinnya Sobat Pak Itam, dan selanjutnya Pak Itam akan memasukkan yang setengah dari bawang bombay tadi supaya harum ya nanti spagettinya Sobat Pak Itam. Ya, ini sudah dimasukkan bawang bombaynya. Aduk rata, pastikan memang si bawang bombaynya itu kecoklatan ya Sobat Pak Itam. Nah, selanjutnya Pak Itam mencoba untuk memasukkan susu cair. Nah, ini tadi kebetulan 200 ml, Pak Itam masukkan setengah, jadi Pak Itam menggunakan kurang lebih 100 ml. Diaduk sampai rata ya Sobat Pak Itam. Oke, setelah diaduk, saatnya kita masukkan bumbu-bumbunya. Nah, ini Pak Itam mencoba untuk pertama masukkan kaldu ayam. Tentatif mau menggunakan kaldu ayam apa kaldu sapi. Nah, ini tadi kurang lebih 1 sendok makan ya Sobat Pak Itam. Oke, selanjutnya Pak Itam masukkan kurang lebih 1 sendok teh untuk garamnya. Tentatif ya Sobat Pak Itam, karena memang ini Pak Itam membuatnya cuma 1 porsi, jadi takaran-takarannya Pak Itam sesuaikan. Menurut Pak Itam takarannya ini udah sesuai dengan SOP dari Pak Itam. Oke, selanjutnya Pak Itam masukkan lada putih ya. Ini kurang lebih hitungannya setengah sendok teh. Semakin banyak semakin enak. Ya, ini kembali lagi sama Sobat Pak Itam untuk pembuatannya. Oke, kita aduk sampai rata. Pastikan bumbu-bumbunya merata. Nah, ini Pak Itam masukkan setengah ya, sedikit sih, tidak terlalu banyak untuk beefnya, beef dari Herb's Kitchen yang pastinya. Nah, ini untuk membuat beef rebusan gitu. Nantinya yang akan setelah terakhir nanti Pak Itam masukkan spaghetti yang tadi rebus tadi. Nah, Sobat Pak Itam bisa ngelihat ini adalah spagettinya yang tadi sudah ditiriskan. Kali ini Pak Itam mencampurkan dengan semuanya dan pastikan memang spagettinya lembut ya Sobat Pak Itam. Nah, ini kita aduk-aduk rata sampai semua bumbunya meresap ke spaghetti. Pak Itam yakin dengan SOP yang Pak Itam buat ini sesuai dan tingkat keasinannya pas maknyus. Oke, jangan lupa menggunakan api sedang ya Sobat Pak Itam, karena memang si spagettinya ini memang sudah matang sebelumnya. Kita aduk sampai rata, sampai bumbunya merata. Nah, selanjutnya kalau sudah merata ya saatnya kita tiriskan Sobat Pak Itam. Nah, Sobat Pak Itam bisa melihat ini Pak Itam mentiriskan ke mangkok. Ke piring ya. Ini takaran 1 porsi yang Pak Itam bikin. Tentatif buat Sobat Pak Itam yang pengen menambahkan mericanya lagi. Nah, bolognese ya, ini adalah bumbu yang benar-benar memang buat spaghetti. Sobat Pak Itam bisa melihat ini edisi tidak pedas tapi nikmat. Nah, setelah kita masukkan bumbu sausnya,
Lalu Pak Itam mencampurkan tadi daging beef yang Pak Itam buat di awal tadi. Nah Sobat Pak Itam bisa ngeliat kan, ini bener-bener crunchy loh Sobat Pak Itam, kalau menurut Pak Itam ya. Nah Sobat Pak Itam bisa melihat ini hasil akhir yang Pak Itam bikin. Semoga video ini bermanfaat dan Sobat Pak Itam bisa mencontohkan di dapur-dapurnya. Terima kasih, sampai jumpa.